Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Siap, Bu. Bu. Nah, baik, bertemu lagi dengan Ibu Sopa Almaida di mata pelajaran biologi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah Siang, sehat, Bu. 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 Semuanya harus tetap semangat ya di pembelajaran kita hari ini, walaupun kita sekarang pembelajarannya dialihkan di Zoom meeting. Ibu harap anak-anak ibu semua tetap semangat ya semuanya. Nah, jadi untuk sekretaris, Ibu akan absensi. Tolong datakan teman-temannya yang tidak hadir. Kalau nanti sudah tahu siapa nama-namanya, bisa kasih nama-namanya ke Ibu. Nah, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doanya Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kalian bisa fokus ke layar PPT ibu ya. Nah, di situ terlihat gambar, ada gambar bumi yang dimana bumi sebelah kanan itu segar sekali, dia berwarna biru, asri, bersih. Kalau kita bayangkan, kita menghirupnya pasti sangat segar ya. Tetapi coba anak-anak ibu lihat di sebelah kirinya, itu ada bumi yang sangat merah warnanya. Terlihat sangat panas ya. Kalau kita berada di bumi yang seperti itu, nah, kalau kita berada di bumi yang seperti itu, pasti pasti kita merasa panas sekali. Jadi, setelah anak-anak ibu lihat gambar yang ibu slide ini, jadi anak-anak ibu tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Nah, oke, ada yang tahu? Pemanasan global, Bu. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanasan global, anak-anak Ibu. Nah, di mana pemanasan global itu apa ya, Bu? Nah, pemanasan global itu adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Nah, jadi anak-anak Ibu, sejak abad ke-20 itu penyebab utama dari kenaikan suhu adalah menaiknya konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang pengertian pemanasan global dan juga penyebabnya apa. Setelah ada penyebab, pasti ada sebuah akibat yang akan terjadi. Setelah adanya sebuah akibat, di sini kita akan mengetahui solusi apa sih yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke faktor penyebab pemanasan. Nah, anak-anak ibu lihat yang pertama itu ada efek rumah kaca. Nah, anak-anak ibu kalau dengar efek rumah kaca itu di kepalanya rumah yang ada kacanya, seperti itu. Seperti itu tidak? Iya, Bu. Nah, kalau misalkan anak-anak ibu bayangkan, Bu, rumah kaca itu rumah yang ada kacanya, seperti yang di PPT Ibu. Nah, itu kalian tidak salah sama sekali. Kalian bisa bayangkan rumah yang ada kacanya. Oke, kita di sini Ibu akan membahas bagaimana efek rumah kaca itu ternyata menjadi sebuah penyebab dalam pemanasan global. Oke, anak-anak Ibu semua, Ibu mau kalian bayangkan di kepala kalian mengenai rumah kaca. Rumah kaca terlebih dahulu ya. Nah, jadi rumah kaca itu, anak-anak ibu, rumah kaca adalah rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan. Nah, yang didesain memang untuk membudidayakan sebuah tanaman tertentu. Nah, jadi rumah kaca ini dia digunakan untuk menangkap sinar matahari agar tidak mudah keluar dari rumah tersebut, sehingga suhu yang ada di rumah tersebut relatif lebih hangat gitu. Nah, jadi prinsip inilah yang digunakan oleh bumi kita, yang di mana bumi kita ini terjadi prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca itu bisa kita dapat artikan seperti ini.
Nah, efek rumah kaca itu sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya sinar matahari oleh gas-gas tertentu yang ada di atmosfer bumi. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak ibu, kalau misalkan efek rumah kaca itu bukan rumah kaca lagi, tetapi bumi kita ini hanya mengambil prinsipnya saja, yang dimana kata kuncinya itu adalah bumi kita ini, anak-anak ibu, dikelilingi oleh gas-gas. Nah, sinar matahari itu kan terpancar di bumi kita. Kenapa dia bisa jadi panas? Karena ketika di atmosfer, sinar itu diserap dulu, ditangkap dulu, diperangkap dulu oleh gas-gas tersebut. Sehingga yang menyebabkan sinar yang terpancar ke bumi kita itu menjadi panas. Makanyalah bumi kita sekarang itu menjadi panas, gitu. Nah, Ibu kalau kayak gini prosesnya kayak gimana ya? Nah, anak-anak Ibu lihat, kalian bisa lihat tidak di belakang Ibu? Bisa lihat semuanya? Bisa, Bu. Oke. Bu. Terlihat jelas tidak? Atau agak buram ya? Nggak apa-apa ya? Oke, proses pemanasan global itu kayak mana ya, Ibu? Proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, terlebih dahulu yang Ibu katakan tadi bahwa kuncinya itu adalah sinar matahari yang terperangkap di bumi kita yang disebabkan oleh adanya gas-gas. Oke, ini adalah bumi. Nah, bumi kita itu dikelilingi oleh berbagai macam gas. Ada H2O, ada O2, CO, NO, dan CO2. Nah, anak-anak ibu harus ingat bahwa gas yang paling banyak menyumbangkan pemanasan global itu adalah karbon dioksida. Oke, gas yang paling banyak menyumbangkan pemanasan global itu adalah karbon dioksida. Nah, anak-anak ibu, atmosfer yang ibu katakan tadi bahwa di atmosfer dikelilingi oleh banyak gas. Oke, nah bagaimana sinar mataharinya? Nah, sinar matahari akan memancarkan sinar itu ke bumi. Nah, ketika sinar itu sampai di bumi, sinar itu akan dipantulkan ke luar angkasa. Ketika sampai sudah di luar angkasa, dia akan balik lagi kemana? Ke atmosfer, balik lagi ke bumi. Nah, sinar yang sampai di bumi itu ternyata dipancarkan kemana? Dipancarkan lagi ke atmosfer bumi kita. Nah, ketika sampai di atmosfer, dia akan terus pancarkan balik lagi ke bumi. Nah, ini membuat bumi kita itu memanas, anak-anak ibu, karena sinarnya terus dipantulkan sampai lagi ke bumi kita. Bumi itu memanas, otomatis bumi memancarkan sinar yang bernama sinar inframerah. Sinar inframerah akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Nah, ketika sampai di atmosfer, sinar inframerah tadi diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer. Otomatis sinar itu akan semakin panas. Ketika dia sudah semakin panas, sinar itu akan dipancarkan lagi. Kemudian dipancarkan lagi keluar angkasa dan juga termasuk ke dalam bumi. Makanya itulah yang menyebabkan anak-anak ibu menyebabkan bumi kita ini jadi panas. Kenapa? Karena sinar yang di sini yang diserap oleh gas-gas ini itu dipantulkan lagi ke bumi kita. Makanya lah sinar itu menjadi panas sekali. Bumi kita itu menjadi panas sekali. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti eh, anak-anak ibu ada yang ditanya mengenai efek rumah kaca sama siapapun atau teman kelas sebelahnya, kalian bisa jawab dengan versi yang sudah ibu ajarkan. Jadi apakah proses ini anak-anak ibu bisa paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu ada sebuah pertanyaan nih. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa cuaca kita ini semakin panas? Pernah ya? Pernah ya? Kemudian Nah, Bu. apa sih penyebabnya? Salah satunya tadi apa penyebabnya? Efek rumah kaca. Kemudian, apa yang akan terjadi jika bumi ini terus memanas tanpa adanya pencegahan? Bahaya ya? Lalu, bagaimana sih cara kita supaya bisa mengurangi pemanasan global yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi itu akan timbul sebuah pertanyaan yang ada di kepala kita ya, anak-anak ibu. Nah, setelah adanya efek rumah kaca, kemudian ada penyebab pemanasan global yang selanjutnya, yaitu adanya penipisan lapisan ozon.
Nah, penipisan lapisan ozon ini, yang mana kita ketahui bahwa lapisan ozon itu kan lapisan yang melindungi bumi kita dari sinar UV. Nah, kalau misalkan lapisan ozon itu terus menipis, otomatis sinar UV yang masuk ke bumi itu semakin banyak, menyebabkan adanya pemanasan di bumi kita. Sebenarnya sinar UV itu tidak terlalu membuat pemanasan global itu semakin meningkat. Tetapi dengan gara-gara sinar UV tadi yang banyak masuk, yang membuat lingkungan kita itu semakin panas, otomatis bumi kita memanas, terjadi kerusakan lingkungan, sehingga penipisan lapisan ozon juga menjadi sebuah penyebab adanya pemanasan global. Seperti itu. Kemudian ada kelestarian kelestarian lingkungan. Nah, maksud dari kelestarian lingkungan ini, anak-anak ibu, mm, ketika kita mengekspoliasi sumber daya hutan secara berlebihan yang menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sumber daya hutan yang secara berlebihan, otomatis karbon dioksida semakin banyak dikeluarkan, sehingga membuat bumi kita semakin memanas. Nah, fun fact-nya, anak-anak ibu, ternyata kulkas, kulkas dan AC itu masuk ke yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kalau anak-anak ibu ada yang kulkasnya 2 atau AC-nya banyak, sekarang bisa kita kurangi ya, karena kita sudah tahu ternyata kulkas dan AC yang berlebihan itu bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Seperti itu. Nah, setelah adanya sebuah penyebab, pasti ada dampak. Nah, yang dimana dampak yang kita dapatkan dari pemanasan global ini apa? Nah, yang pertama itu adanya peningkatan suhu bumi. Nah, ketika suhu bumi ini meningkat, otomatis suhu lingkungan juga meningkat kan? Nah, makanya yang terjadi itu adalah pemuaian lempeng bumi, sehingga dapat memicu sebuah gempa bumi. Ini cenderung berbahaya ya bagi kita kalau misalkan terjadi gempa bumi. Selanjutnya ada peningkatan permukaan laut. Nah, peningkatan permukaan laut ini disebabkan apa? Disebabkan oleh ketika bumi kita itu memanas, otomatis kutub-kutub yang ada di sana itu jadinya mencair, makanya terjadinya peningkatan permukaan air laut. Kemudian ada perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Nah, karena adanya pemanasan global ini, perubahan iklim dan cuaca ekstrim itu sulit dideteksi, sehingga kita jadi takut ya karena sulit dideteksi. Takutnya perubahan ini terus terjadi. Selanjutnya ada meningkatnya suhu dan keasaman laut. Nah, eh, laut ini dia menyerap sebagian panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Nah, dengan suhu dan tingkat keasaman laut yang semakin meningkat, ini dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, dan mengancam kehidupan karang serta merusak rantai makanan biota laut. Nah, jadi ternyata dengan adanya pemanasan global ini bukan hanya kita sebagai manusia yang merasakan dampaknya, tetapi makhluk biota laut juga merasakan itu. Seperti itu ya, anak-anak ibu. Selanjutnya, setelah ada penyebab, ada dampak, apa sih solusi yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama itu ada penggunaan energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan, anak-anak ibu contohnya kalian bisa memanfaatkan energi angin, air, panas yang ada di bumi kita. Penggunaan kincir angin itu bagus ya. Nah, kemudian yang kedua, menghemat penggunaan energi. Nah, contoh menghemat penggunaan energi ini, anak ibu kalau misalkan ada yang menggunakan shower, kalian bisa pakai shower yang hemat. Kemudian kalau untuk lampu di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan lampu LTD yang hemat juga. Kemudian, kita bisa menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Nah,
Eh, sebenarnya sepeda listrik itu bagus ya, anak-anak ibu bagus. Tetapi karena mungkin anak-anak yang gunain, jadi mereka nggak terlalu taat peraturan. Jadi kita takut kalau misalkan mereka menggunakan sepeda listrik. Tetapi kalau kalian, ibu rasa kalian sudah dewasa, sudah taat dengan lalu lintas. Jadi kalian bisa beli sepeda listrik. Nah, itu bisa mengurangi pemanasan global yang ada di bumi kita. Selanjutnya ada penggunaan bahan alamiah untuk pertanian. Nah, contohnya ini untuk pupuk ya. Kalian bisa menggunakan kotoran hewan sehingga itu kan lebih alamiah. Jadi bisa membantu lah di membantu pemanasan globalnya lebih berkurang. Kemudian ada penggunaan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Nah, contohnya ini anak-anak ibu, bisa kita dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah kita gunakan, bisa kita daur ulang jadi lebih bermanfaat seperti itu. Nah, jadi anak-anak ibu sekarang sudah paham ya apa saja sih, apa saja penyebab, akibat, kemudian solusi yang bisa kita bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Ibu lupa menjelaskan. Nah, ternyata di efek rumah kaca itu, gas-gas itu kan yang banyak ya menyumbang pemanasan global gara-gara gas tadi ya. Nah, ternyata gas-gas itu tadi itu bisa banyak disebabkan oleh apa? Aktivitas seperti apa? Yang pertama itu ada transportasi. Nah, transportasi itu kan dia menyebabkan adanya asap ya. Nah, asap itu menyumbang gas-gas ini. Selain transportasi, ada pabrik. Kalau pabrik itu kita bisa lihat ya, kalau di pabrik-pabrik itu banyak sekali asap yang dikeluarkan di atasnya itu. Nah, itu juga menjadi sebuah eh, penyumbang gas-gas yang ada di atmosfer. Selain itu juga ada di hutan tadi. Kalau misalkan hutan yang terlalu banyak digunakan, terlalu banyak dipangkas, sehingga CO2 akan berubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan gas yang ada di atmosfer kita menyumbang pemanasan global. Otomatis itu juga menjadi sebuah aktivitas yang menyumbang adanya gas-gas yang ada di rumah kaca. Nah, oke anak-anak ibu, apakah materi yang ibu sampaikan ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ibu harap kalian bisa pahami ya materi kita ini. Nah, jadi setelah adanya materi yang ibu paparkan, ibu akan mengadakan sebuah kuis. Nah, di kuis ini ibu harap kalian yang sudah mendengarkan, ibu harap kalian bisa menjawabnya dengan kalian mengangkat tombol reaksi reaksi yang ada di Zoom kita. Nah, ibu ada hadiah yang akan ibu kasih, tetapi karena kita Zoom, kemungkinan nanti ketika ketemu ibu akan kasih hadiah itu. Nah, jadi sebentar ya, ibu akan share dulu kuisnya. Ya, oke. Apakah sudah terlihat anak-anak ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, di misi penyelamatan bumi ini, Ibu mau kalian menjawab semua kuis-kuis yang ada di sini. Kuis-kuis yang dikeluarkan itu sudah Ibu lontarkan di ketika Ibu jelaskan tadi. Nah, soal pertama, anak-anak Ibu bisa siap-siap. Soal pertama itu berisi tentang sebuah gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira itu masuk ke penyebab atau akibat. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Tuh, dua, tiga. Ayo, anak-anak ibu ada yang bisa jawab? Oh, ternyata ada yang bisa jawab ya. Nadia Ananda. Nah, Nadia Ananda, jadi jawabannya yang A ini apa? Yang B ini apa ya kira-kira? Ah, baik, Bu. Yang di gambar A itu naiknya suhu bumi dan di gambar B naiknya permukaan air laut, Bu.
Oke, kita lihat jawabannya ya. Apakah jawabannya dia benar? Jawabannya benar ya. Teman-teman semua kita bisa beri tepuk tangan sama Nadia. Oke, nanti ketika ketemu nanti Ibu kasih ya Nadia untuk hadiahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman yang lain semangat dong. Masih semangat nggak? Atau udah mulai lesu? Masih semangat, Masih, Bu. Bu. Semangat ya semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, benar atau salah? Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Desi, ya, yang mana Desi? Coba jawab. Yang benar itu mobil listrik mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang salah itu hanya manusia yang terkena dampak pemanasan global. Ya, kita lihat jawabannya. Benar sekali. Nah, jadi benar ya seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa mobil listrik itu mengurangi adanya pemanasan global. Tetapi ternyata bukan hanya manusia saja. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa biota laut juga merasakan terjadinya pemanasan global. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Tebak siapa dia? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak Ibu? Ya, Habibi. Boleh-boleh jawab Habibi. Yang nomor satu, aku adalah karbon dioksida, Bu. Yang nomor dua, aku adalah efek rumah kaca, Bu. Oke, kita lihat ya. Aku adalah karbon dioksida. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, jawab Habibie benar ya berarti. Tepuk tangan dong semuanya, semangat. Nah, jadi yang aku adalah karbon dioksida. Benar sekali bahwa karbon dioksida itu adalah gas yang menyumbang besar dalam pemanasan global. Kemudian yang kedua adalah efek rumah kaca. Benar sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo, siapa yang... Oh, Piki, kamu bisa? Bisa, coba jawab Piki. Jadi, Bu, berikut tiga cara sederhana untuk mengurangi pemanasan global. Caranya itu bisa dengan menggunakan energi terbarukan. Misalnya tadi itu energi dari tenaga air, angin, ataupun matahari. Nah, kemudian yang kedua itu bisa dengan menghemat penggunaan energi, seperti pengurangan penggunaan air conditioner atau AC. Karena yang kita tahu AC itu menghasilkan udara panas. Kemudian mulai beralih ke kendaraan yang berbahan bakar listrik, seperti tadi contohnya sepeda listrik. Nah, tiga dampak dari pemanasan global itu, yang pertama tentu saja peningkatan suhu bumi, kemudian yang kedua peningkatan permukaan air laut, dan yang ketiga itu perubahan iklim dan cuaca secara ekstrim, Bu, yang tidak bisa ditebak. Oke, Kian, benar Bu. sekali ya, Piki. Kamu sangat memperhatikan penjelasan Ibu ya. Beri tepuk tangan kepada Piki. Hebat, terima kasih ya, Piki. Sama. Selanjutnya ada lagi nih, satu lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, selanjutnya. Kalian sudah menyelesaikan misi penyelaman bumi. Sekarang, apa yang bisa kita simpulkan dari materi pemanasan global hari ini? Ayo anak-anak ibu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Indri, kamu. Ayo kamu simpulkan. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini, di mana pemanasan global ini merupakan isu lingkungan yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan di bumi, seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Jadi, mengatasi permasalahan ini juga memerlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh seluruh lapisan masyarakat melalui tindakan nyata seperti penggunaan energi terbarukan, penghematan sumber daya, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, meskipun langkah-langkah ini merupakan langkah sederhana, tetapi setiap upaya itu mempunyai kontribusi yang berarti dengan kepedulian dan komitmen bersama. Jadi, bumi memiliki kesempatan untuk pulih dan tetap menjadi tempat yang layak dihuni bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Indri. Sudah memberikan kesimpulan kita hari ini.
Nah, baik anak-anak ibu, itu tadilah materi mengenai pemanasan global hari ini. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa pemanasan global itu terjadi di bumi. Jadi bukan hanya kita, tetapi banyak orang yang harus disadarkan akan pemanasan global ini. Ibu harap anak-anak ibu semua ini adalah salah satu dari mereka yang mau mengurangi adanya pemanasan global. Nah, anak-anak di grup akan ibu share sebuah LKPD. Nah, nanti akan dikumpulkan minggu depan. Jadi anak-anak ibu bisa kalian kerjakan di rumah nanti dan ketika minggu depan kalian bisa bisa memberikan LKPD itu kepada ibu ketika kita bertemu nanti. Nah, untuk anak-anak ibu yang sudah berani menjawab, sudah memperhatikan, terima kasih banyak. Nanti hadiahnya akan ibu berikan ketika kita bertemu. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Minggu depan, seperti yang Ibu katakan, jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD-nya. Terima kasih untuk semuanya anak-anak Ibu yang sudah semangat sekali hari ini, sudah memperhatikan dengan baik, menjawab pertanyaan dengan baik, dan memberikan kesimpulan yang sangat baik. Nah, untuk kedepannya kalian harus tetap semangat. Baik, sampai di sini saja. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Sofa, penjelasannya cukup bagus ya. Sedikit teks tapi menguasai materi. Tapi ada beberapa catatan dari Ibu. Yang pertama adalah sesuaikan cara kita mengajar dengan kelompok usia yang kita ajarkan. Mungkin cara yang tadi itu cocok untuk ke anak-anak yang levelnya lebih di bawah cara penyampaian. Terus ada beberapa kata tadi mungkin eksploitasi hutan ya. Tapi kamu bilang eksfoliasi. Ini Iya, Bu. kebanyakan nonton beauty blogger ya. Ya, Bu. Nah, untuk contoh tadi, coba jelaskan sedikit Sofa untuk yang efek rumah kaca poster di belakang. Kayak mana sebenarnya rumah kaca itu? Bagaimana, Bu? Coba Sofa jelaskan sedikit itu yang di belakang. Mm-mm. Sebenarnya yang disebut efek rumah kaca itu gimana? Oke. Nah, baik, Bu. Jadi, efek rumah kaca itu di bumi kita ini bukan rumah yang kaca lagi seperti dalam ketika kita membudidayakan sebuah tanaman, tetapi kita hanya menggunakan prinsipnya saja, yang dimana sinar matahari yang masuk ke bumi itu terperangkap oleh gas-gas yang ada di atmosfer, sehingga membuat sinar yang masuk ke bumi kita cenderung lebih lebih hangat seperti itu, Bu. Ini prosesnya. Nah, kalau kita mengajar kan kita harus bisa lebih sistematis ya. Jadi kan anak-anak ini mungkin ya, karena kalian belum pernah belajar, rumah kaca itu tidak tergambar kayak mana bayangannya. Dari mana asal gas-gasnya mungkin bisa dijelasin. Jadi kita bisa kasih tahu dulu di awal ya, bahwa segala aktivitas manusia maupun alam seperti erupsi gunung ya, kemudian kegiatan-kegiatan manusia yang menggunakan bahan bakar solar atau CFC, ya pabrik-pabrik yang punya polutan, itu semua akan menghasilkan gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, ternyata di atmosfer itu gas-gas itu terkumpul dan membentuk lapisan-lapisan yang putih gitu seperti kaca, maka disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, apa dampak dari gas-gas yang terkumpul di atmosfer itu? Nah, ketika panas dari bumi dipantulkan panas dari matahari ini dipantulkan ke bumi, itu sebenarnya kan fungsinya adalah untuk menghangatkan bumi ya. Bisa digunakan oleh makhluk hidup, khususnya pada produsen untuk berfotosintesis. Lalu energinya diambil oleh manusia dan hewan sekitarnya. Nah, kalau secara normalnya tanpa gas-gas yang terkumpul di dalam atmosfer ini, radiasi panas matahari yang dipantulkan ke bumi pasti kan terlepas dan keluar dari atmosfer. Maka suhu bumi tidak meningkat. Tapi karena adanya gas-gas yang terkumpul di atmosfer dari hasil
kegiatan kita sehari-hari, itu membuat panas dari matahari tidak bisa keluar lagi dari atmosfer. Ya, gas-gas itu membuat radiasi panas itu dipantulkan lagi ke dalam bumi. Maka terjadinya peningkatan suhu di bumi. Jadi coba dibagikan contoh atau gambar yang lebih relevan. Jadi kalau kayak gini kan, lihat nggak layar Ibu? Ya. Nah, jadi di sini ada aktivitas, misalnya ini bumi kan, ada kegiatan ataupun peristiwa yang meningkatkan gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, jadi di atmosfer ini gas-gasnya berkumpul dan membentuk lapisan seperti kaca. Jadi kalau matahari memantulkan radiasi panasnya ke bumi, harusnya ini dipantulkan lagi ke bumi keluar dari atmosfer. Tapi karena di sini sudah ada terkumpul gas-gas yang tebal seperti kaca, ini panasnya dipantulkan lagi ke dalam bumi. Nah, itulah yang mengakibatkan suhu di dalam bumi itu meningkat. Maka panas juga meningkat. Itu yang disebut sebagai pemanasan global. Karena adanya peristiwa terperangkapnya panas radiasi matahari yang tidak bisa dilepaskan kembali ke luar atmosfer. Jadi saran Ibu, kalau kita mengajar, berilah gambar atau contoh yang lebih relevan dan membuat siswa itu lebih mengerti, karena dia sistematis dari awal. Dari mana asalnya, bagaimana efeknya gitu ya. Tapi secara keseluruhan, Ibu suka dengan Sofa ya presentasinya. Terima Baik, kasih, Bu. terima kasih Sofa. Kita lanjutkan ke siapa?